Bacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi, tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu, cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian, nyawanya akan diselamatkan, dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda, untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia, karena menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengadu katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan. Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang Kau. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku,
Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, andai kata kita kehilangan barang, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari barang itu, atau tidak usah pakai lama, segera saja membeli yang baru? Mungkin kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung dari nilai barang yang hilang itu. Apakah itu mahal atau murah? Cara berpikir yang membedakan mahal murah, kemudian layak tidak layak, suka tidak suka, bagus tidak bagus, sadar atau tidak sadar menjadi sebuah tolok ukur di dalam masyarakat kita ketika menilai segala sesuatu. Dan dalam kasus Zakeus, kala itu ternyata juga orang-orang Farisi memakai tolok ukur. Ada orang baik, orang jahat, ada orang yang terpandang, ada yang dianggap sampah. Nah, ketidaksukaan masyarakat Yahudi terhadap Zakeus terletak pada pekerjaannya. Pekerjaan Zakeus adalah pemungut cukai. Dan bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Mereka suka memeras bangsanya sendiri. Mereka juga menurut orang-orang Yahudi kala itu tidak pantas mendapat pengampunan dari Allah.
Mereka dianggap sampah dan tidak layak untuk keselamatan. Maka tidak heran jika Tuhan Yesus ketika mau mengatakan akan bertamu di rumah Zakeus, tentu secara spontan orang-orang Yahudi di sekitarnya, wah gimana sih orang ini? Katanya orang terpandang, kok malah main ke rumah orang berdosa, main ke tempat orang yang dianggap sampah. Tetapi Yesus tidak peduli sama sekali dengan anggapan orang banyak itu, apalagi anggapan tentang dirinya sendiri. Tujuan Yesus ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, menyelamatkan domba yang hilang. Dan Zakeus adalah salah satunya. Di rumah Zakeus, Yesus memberitakan kerajaan Allah, dan Zakeus menyambutnya dengan pertobatan. Wujud konkret pertobatan adalah perubahan hidup. Perubahan hidup tentu saja lewat tindakan nyata. Seperti Zakeus yang bertobat setelah mendengarkan Tuhan Yesus di rumahnya. Zakeus sampai-sampai hendak mengembalikan 4 kali lipat. Maka di sini kita melihat bahwa Zakeus sungguh-sungguh mengalami pembaharuan hidup. Nah, saudara terkasih, kita mungkin juga sama seperti Zakeus, kadang juga hilang dari hadapan Tuhan Yesus. Kita sering berkecimpung di dalam dosa-dosa kita. Kita memang kadangkala juga merasa hilang, merasa ingin sekali untuk ditemukan Tuhan Yesus. Lebih-lebih ketika kita menyimpang dari rencana dan kehendak Allah. Maka melalui keselamatan Tuhan Yesus itu, kita telah ditempatkan kembali kepada rencana Allah sejak semula, yakni menjadi ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, Allah sangat menghendaki kita agar hidup sebagai rahmat bagi orang lain. Nah, apakah kita sudah dengan tulus hati dan juga dengan cinta kasih menjadi rahmat bagi orang lain dan juga mengikuti Tuhan Yesus menyelamatkan mereka juga yang hilang? Berkat Allah menyertai kita sekalian.